أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. Kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kurang lebih dari 18 hari lagi kita akan tiba di bulan Ramadan, bulan lahirnya umat Islam yang ditandai dengan turunnya Al-Quran. Pada bulan ini insyaallah interaksi kita dengan Al-Quran akan menjadi lebih banyak, terutama membacanya. Karena itu izinkanlah saya pada kesempatan khutbah Jumat ini menyampaikan khutbah dengan tema adab membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Misbahus Syariah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, "Man qara'al Qur'an walam yakhdha lillah walam yarik qalbuhu wala yunshi'u hazanan wa wajalan fi sirri faqad istahana bi azmillahi wa sya'ni wa khasira khusranan mubina." Orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak tunduk kepada Allah, hatinya tidak menjadi lembut, dan dia tidak merasakan getar-getar karena takut kepada Allah, maka dia telah menghinakan keagungan Allah dan akan merugi kerugian yang sangat besar. Tentu saja kita tidak ingin terjatuh setelah melaksanakan ibadah, tapi ternyata kita justru menjadi orang-orang yang merugi. Karena itu di dalam kitab tersebut diterangkan ada 3 adab yang harus dipenuhi orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah hati yang khusyuk. Yang kedua adalah badan yang santai, badan yang tenang. Dan yang ketiga adalah tempat yang sepi atau tempat yang kondusif untuk membaca Al-Quran. Mengapa kita harus membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk? Karena jika kita membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk, maka setan akan lari, akan menjauh dari diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Jika engkau membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk." Hati kita bisa menjadi khusyuk jika badan kita sudah tenang, badan kita tidak terganggu oleh aktivitas yang lain, tidak terlalu banyak gerak. Oleh karena itu, kita perlu menyelesaikan hal-hal yang mengganggu kekhusyukan hati kita dan menyita pergerakan kita, agar pada saat membaca Al-Quran, badan kita sudah menjadi tenang, sudah selesai, dan hati kita bisa fokus untuk membaca Al-Quran, tidak terdistraksi oleh pengalih yang akan menghalangi kita dari keberkahan dan manfaat Al-Quran. Hati yang khusyuk, badan yang tenang itu bisa kita peroleh
jika kita mengambil tempat yang kondusif. Masjid dan rumah tentu saja tempat yang kondusif untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi tempat-tempat yang lain pun, bahkan kendaraan kita, apalagi jika kendaraan pribadi, bahkan kendaraan umum, jika kita sudah duduk dan tidak mengerjakan apapun, maka kita bisa membuka mushaf dan membaca Al-Quran kita. Jika kita telah mengambil tempat yang sepi, telah menjauh dari orang lain, dan kita telah memenuhi dua syarat yang terdahulu, dua adab yang terdahulu, yaitu menundukkan hati dan menyantaikan badan kita, maka jiwa dan hati kita akan merasa nyaman dengan Allah, dan hati kita akan merasakan manisnya kata-kata Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak akan mengetahui anugerah Allah bagi hamba-hambanya yang soleh itu, yang status mereka diistimewakan oleh Allah dengan berbagai keistimewaan dan isyarat-isyarat yang indah, yang bisa menikmati bacaan Al-Quran. Tapi jika kita sudah memenuhi ketiga syarat tersebut dan sudah mampu meminum cawan berisi minuman yang manis dari Al-Quran, maka kita tidak akan memilih kondisi yang lain selain kondisi yang indah, duduk bersama, duduk dalam kondisi membaca Al-Quran, waktu bersama atau waktu sedang mempelajari Al-Quran. Bahkan kita akan mengutamakan kondisi dan waktu tersebut dari semua bentuk ketaatan dan ibadah. Sebab di dalam membaca Al-Quran terkandung munajat, terkandung dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan adab, mempersiapkan kemampuan kita untuk memenuhi syarat tersebut. Mumpung kita masih berada di bulan Sya'ban ini, masih ada 18 kurang lebih hari lagi baru kita akan mencapai bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu adalah kitab yang agung, yang menjadi pedoman kehidupan kita, yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Membaca Al-Quran tadi, mengagungkan kata-katanya, tentu saja tujuan akhirnya adalah memahami dan mengamalkan isinya. Di dalam kitab Misbahus Syariah yang saya rujuk pada kesempatan kali ini dikatakan, jangan sampai kita menjadi orang yang memuliakan kata-kata Al-Quran tapi menelantarkan isinya. Wahzar antaqo min iqamatika hurufahu fi idha'ati hududihi. Jangan sampai huruf-hurufnya kita muliakan, tapi hukum-hukum Al-Quran kita campakkan. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa iman dan kepercayaan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar-benar turun dari sisinya, dan membesarkan rasa cinta kita untuk membacanya, untuk mempelajari dan mengamalkannya. Semoga Al-Quran ini menjadi teman kita di dunia, penenang kita di alam kubur, dan pembimbing kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.